aibnya dibuat bercandaan? Nggak mau. Tidak ada yang mau kalau aibnya dibuat bahan bercandaan. Habis sambil antri cireng, antri ngomongin gitu kan, buang waktu enak gitu. Hati-hati ya, hati-hati. Apalagi tuh kalau sudah jadi kebiasaan. Oke, kalau begitu. Sok, siapa yang mau nanya sekarang? Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besti, nanya dong. Loh, gak bahaya, ta? Sekarang ini banyak orang menganggap gibah itu sebagai candaan. Bagaimana Ning Umi menikapinya? Oke. Jadi buat bercandaan. Jadi misal aib-aib orang tuh diumbar-umbar, dia buat bercandaan gitu. Tapi buat bercandaan aja. Itu tuh emangnya sih itu utangnya banyak tuh. Nah dia ngangkat anak tapi nggak diurus. Ya, kayak emangnya sih itu tuh keteknya bau sampah gitu. Gitu. Gimana kalau jadi bahan candaan? Bu, ghibah, mengolok-ngolok orang lain, dibuat bahan bercandaan dengan secara tidak langsung mengumbar aibnya, mengumbar kejelekannya, boleh atau tidak? Selain membahas boleh dan tidak boleh, ibu-ibu kira-kira mau atau tidak kalau aibnya dibuat bercandaan? Nggak mau. Tidak ada yang mau kalau aibnya dibuat bahan bercandaan. Apalagi agama Islam itu agama yang menenteramkan, Bu. Tidak mau kalau orang-orang yang ada di dalamnya sakit hati. Berarti membuat bercandaan aib orang lain itu tidak boleh. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Qalu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Qala, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Yang artinya apa? Tahukah kalian apa itu ghibah? Lalu sahabat berkata, Allah dan Rasulullah yang tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, ghibah yaitu engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci. Contoh, ibu nggak suka nih kalau suaminya dibahas-bahas. Ibu nggak suka nih kalau kejelekan suaminya dibahas-bahas. Terus ada yang bilang, emangnya suaminya si dia tuh nggak punya duit. Suka apa enggak? Berarti boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Sampun paham, ge? Sip. Tadi ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Susanti dari Majelis Taklim As-Safiyyah Caringin, Bogor. Oke, Ini yang ada di Upin Ipin bukan? Yang mana sih? Temennya anak muda, bukan ya? Bukan. Bu, bayangin posisi saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bu Susanti. Ada lagi yang mau nanya nggak ini? Oh, ini. Mana? Oh silakan. Ini Mangga, Ibu mangga. Ipin, Ibu Ipin. Bukan. Besti, tanya dong. Loh, gak bahaya, ta? Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti dari Majelis Taklim Fatahillah Ciledug. Mau tanya ning, bolehkah kita kepo dengan kebaikan orang lain? Misalnya iya. ibadah gitu. Ya. Jadi bisa gini, tuh orang itu rezekinya bagus banget, kayaknya hidupnya tuh bahagia. Mau tahu deh, dia sholatnya kayak gimana sih? Dia puasanya berapa hari sekali sih? Apa aja sholatnya juga gitu, gimana ya? Kalau kepo untuk membahas aib orang lain itu tidak diperbolehkan, maka kalau kepo dalam hal kebaikan itu boleh. Misalkan kita kepo sama seseorang, kebaikannya apa, amal ibadahnya apa, boleh kita tanya. Amal ibadahnya apa sih biasanya? Amalannya apa sih? Untuk biar mengacu semangat kita, biar semangat kita lebih semangat ibadah lagi. Pengen kita tiru nih biar ibadahnya sama. Itu boleh-boleh saja diperbolehkan asalkan keponya dalam hal kebaikan. Contoh, orang itu kayaknya apa-apa diijabah mulu sama Allah. Kemarin perasaan baru aja nggerutu, ya Allah pengen deh beli mobil, nantilah berdoa kira-kira dia amalannya apa ya, doanya apa ya. Nah itu boleh. Oh, menjadi motivasi kita juga. Nah,
Gitu. Sampun paham, nggih. Nggih. Gitu, Neng. Oh, Ivan, ininya apa? Ivannya apa? Kayaknya Ivan kaya banget. Alhamdulillah. Amin. Amin. Sehat terus, Insya Allah, alhamdulillah. iya. Jadi kalau kau nanya lagi, karena kau nggak salah di kisah juga ada salah satu sahabat dengan penasaran sahabat yang lain sampai katanya dijamin masuk surga, sampai nginep berhari-hari. Iya, Ada- itu ada ceritanya Abdullah bin Amr bin As. Nah, itu sahabat itu dikatakan oleh Nabi. Jadi pada awalnya nih Irfan, itu para sahabat itu kayak duduk-duduk di pelataran Masjid Nabawi kayak gitu. Kayak gini lah, Kayak gini. Iya, bedanya ini agak mendongkrong ya. Mendongkrong itu apa? Mendongkrong itu duduknya kayak nongkrong, Oh, iya. nyantai gitu. Iya, oke. Jadi ketika di pelataran Masjid Nabawi, Nabi Muhammad itu ngomong, setelah ini akan ada orang ahli surga yang lewat pintu sana. Setelah itu sahabat ini penasaran siapa? Muncullah dia. Besok lagi ditunggu, muncullah dia. Sampai dia penasaran, saking penasarannya dia itutin itu. Yang ngikutin. Yang ngikutin. Dia ngintil ke dia, ke rumahnya. Setelah dia ikut ke rumahnya, setelah itu dia lihat, sholatnya biasa-biasa aja. Bangun malam, sholatnya juga biasa-biasa aja. Ya kayak jamaah di sini, badannya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, puasa juga biasa-biasa aja. Kok bisa dia dijadikan ahli surga? Kok bisa Rasulullah bilang mengatakan dia ahli surga? Besoknya dia gregetan. Gregetan itu gregetan. Tanyalah dia langsung, Mas, ibu bilang, dalem. Mas. Kan ini di Arab kok bisa Mas. Jadi kalau di Arab tuh ada namanya bahasa Arab amiyah, Bu. Bahasa sehari-hari. Udah dah, lanjut ke cerita. Hahaha. Lanjut ke cerita, Mas. Dalam. Mas. Dalam. Para mas-masku sekalian. Ibu-ibu di sini. Habisnya jauh banyak. Oke. Jadi apa sih Mas amalanmu? Kok bisa Rasulullah mengatakan kamu itu ahli surga? Rasulullah bilang begitu. Terus dia kaget. Hah? Apa? Sandiwara. Sinetron. Apakah Rasulullah bilang begitu? Benar, Rasulullah bilang engkau adalah ahli surga. Apakah amalanmu? Dia kepo. Kalau kepo kebaikan boleh nggak? Boleh. Ternyata apa amalannya? Saya tidak punya amalan tertentu. Saya hanya melakukan sebelum saya tidur, saya memaafkan orang-orang yang menyakiti saya. Saya doakan mereka semoga hidupnya bahagia. Saya doakan orang-orang yang menyakiti saya hidupnya bahagia sehingga tidak mengurusi kehidupan saya. Saya mintakan maaf kepada Allah, ya Allah, maafkan dosa-dosa orang yang menyakitiku. Berikan kebahagiaan di hidupnya. Kalau mereka bahagia, mereka fokus dengan hidupnya, mereka tidak akan menggangguku lagi. Hah? Dan itu dilakukan setiap malam sebelum tidur. Oh, jadi tidur itu dalam kondisi ikhlas, habis mendoakan orang-orang dan lain-lain. Masya Allah. Nah itu hasil kepo dari kebaikan orang. Kebaikan. Ini mah jangan sebelum tidur mikirin, tadi cicilan berapa lagi ya? Aduh gitu biasanya kalau neneng nggak. Itu kan neneng. Sama saya juga. Kita kembali sesaat lagi tetap di sini di Bunga Bunga Hati. Lihat dulu.